Bapak Ibu, kita harus merasakan bahwa titipan terbesar bagi para guru ya adalah anak-anak ideologis yang harus dihadirkan. Permasalahannya adalah bahwa anak yang datang pada kita itu sudah dalam tanda petik ya terbentuk dan tercemari ya oleh lingkungannya, oleh perjalanan hidupnya yang telah dilewati. Maka dengan kondisi anak-anak yang seperti itu, kita perlu memilah mereka, ya, memilah mereka dalam beberapa prototipe gitu. Saya melihatnya begitu, sehingga muamalah kita dan pola kita mendidik mereka itu perlu berbeda. Maka dulu kita menggagas dengan Pak Apri itu ada kurikulum personal ya. Ada kurikulum personal. Ini kenapa? Karena kita harus sudah mulai mengarah pada arahan Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullu ya'malu ala syakilati." Ya. Ini perintah kepada kita bahwa seseorang itu bisa optimal apabila dia diserahi dan diberikan alur untuk beramal sesuai dengan syakilahnya, ya, sesuai dengan syakilahnya, sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sesuai dengan garis hidup atau kodok-kodar yang telah terlewati sebelumnya. Sahabat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dan potensi para sahabatnya lalu kemudian menyalurkannya, ini juga perlu kita tangkap, ya, perlu kita tangkap. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan seorang sahabat satu dengan sahabat yang lain itu berbeda. Ada yang kalau kita baca Rasulullah ini keras banget sama orang ini gitu, tapi kok dengan orang ini lembut dan kok dimaafkan begitu saja. Karena memang Rasulullah membaca betul bahwa ini dengan ini syakilahnya berbeda, kholfiyahnya berbeda. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan dua hadis ya bagaimana memperlakukan orang, kata Rasulullah, "Anzilin nasa manazilahum." Tempatkan manusia sesuai dengan tempatnya yang cocok. Kita ini kan yang datang ke SM ini sudah manusia, ya, dengan warna dan corak yang sudah cukup lumayan melekat pada dirinya. Jadi kita ini beda dengan TK. Kalau TK itu suasana membentuknya harus ada pada guru-guru, ya, suasana membentuk. Tapi kalau di SMA itu sudah terbentuk, maka suasana mengarahkan dan menempatkan mereka sesuai dengan bawaan mereka itu menjadi kunci kita. Anzilin nasa manazilahum. Maka kalau di SMA ini pintu awal mereka masuk SMA, kita sudah bisa menggunakan temu bakat, talent, apalagi lah gitu ya, supaya kita baca betul nih anak ini potensinya apa, tempat yang cocoknya di mana gitu. Jadi kalau kita ibaratkan SMA ini ibarat sebuah kebun dan anak-anak adalah pepohonan yang dititipkan, ya, maka kita harus mengenal betul mana pohon yang butuh air banyak, mana pohon yang kalau kena air banyak mati, mana pohon yang butuh disinar matahari yang cukup, mana pohon yang harus berada di bawah kerindangan. Gitu. Kalaulah kita anggap bahwa rumah kita ini
SMA ini seperti binatang, nggak enak juga ngomong binatang. Manusia aja kayak binatang, nggak, maksudnya ada yang potensinya di air, ada yang potensinya terbang, gitu kan? Ada yang posisi tempat kering. Ini yang perlu kita pahami betul. Anzilin nasa manazilahum. Kemudian arahan yang kedua dari Rasulullah SAW apa? Kalimun nasa ala qadri uqulihim. Ya, kalau ini berarti kita melihat khalfiyah ilmiahnya, kognitif yang kira-kira sudah mereka dapatkan. Anak lulusan SMP di bawah naungan JSIT berbeda tentunya khalfiyah dan pengetahuan agamanya dengan anak yang lulusan SMP negeri masuk ke SMA Al-Qudwah. Begitu. Maka cara menggauli mereka, memberikan instruksi dan lain sebagainya tentu perlu ada keberbedaan. Ini kalimun nasa ala qadri uqulihim. Nah, sahabat rahimakumullah, tapi ada garis yang sama, ada alur yang sama yang harus dirasakan oleh mereka. Apa itu? Ya, ibadah dan khilafah. Misi manusia, ibadah dan khilafah. Apapun potensi kamu itu harus mengabdi kepada Allah. Apapun potensi kamu, bagaimana potensimu itu punya manfaat pada alam semesta, pada orang lain, pada alam sekitar. Itu khilafah. Sehingga kemudian anak dengan berbagai kekurangannya dia tidak minder selama dia bisa beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi ini dengan kelebihan yang dimilikinya. Jadi dia tidak memikirkan kekurangannya. Gitu. Oleh karena itu, teman-teman rahimakumullah, pandai-pandai guru SMA, terutama para pembimbing atau murabbi atau mentor, itu membaca betul kekurangan dan kelebihan mereka. Ya, jangan kita terlalu fokus pada kekurangannya sehingga kita bernafsu dalam tanda petik. Ya, ingin memperbaiki dia, yang akhirnya anak tuh terteror. Saya kurang ini, saya kelemahan saya ini. Kenapa? Karena kita semangatnya semangat apa? Memperbaiki. Jadi seolah-olah begitu kita menemukan ada kerusakan 5 hal, anak ini betul-betul down. Dan akhirnya dia tidak bisa mengembangkan dirinya. Mari kita fokus pada kelebihan keistimewaan yang Allah titipkan pada dia. Itu yang kita angkat, itu yang kita eksplor dengan bahasa tadi, menemukan peran dan membuat karya. Ente hobi ini ya, apa namanya? Hobi menggambar. Ya, hobi menggambar. Eksplorasi di situ bahwa dengan menggambar itu Anda bisa berperan sebagai hamba Allah, ya, dan berperan sebagai khalifatullah, ya, yang memakmurkan bumi ini. Ya, bagaimana Anda punya kemampuan fisik, ya, motoriknya lebih bagus, itu yang kita dorong. Ya, dia kemudian akhirnya mensyukuri, ya, apa yang Allah berikan pada dirinya. Teman-teman rahimakumullah, orang saat diajak untuk bersyukur dengan apa yang Allah berikan, itu lebih senang. Ada endorfin yang naik, bahwa saya punya kelebihan, bahwa saya bisa berkarya, saya bisa membeli surga, bahkan gitu ya. Saya bisa membeli surga dengan kelebihan saya ini. Tapi apabila seseorang, ya, jangankan memang nggak punya kelebihan, dia punya banyak kelebihan, tapi kemudian kita eksplor, kita beritahu keburukannya, kelemahannya. Yang ada dia akan hanya berpikir tentang kelemahannya, sehingga kemudian dia merasa bahwa saya tidak ada manfaat. Padahal sesungguhnya banyak potensi yang boleh jadi dia tahu tentang potensinya, tapi karena tidak ada pengakuan dari orang lain terhadap potensinya itu maka kemudian dia nyampe pada titik putus asa atau bosan di tempat itu, tidak suka di tempat itu. Nah, teman-teman rahimakumullah, ini mungkin sekilas ya, sedikit yang terinspirasi pada saat ini untuk bagaimana kita memperlakukan anak-anak SMA, ya, yang seusia mereka di zaman mereka seperti ini,
kita guru-guru harus memeras otak ya, bagaimana membimbing mereka untuk mensyukuri apa yang sudah ada pada diri mereka, kelebihan mereka. Saya pikir pada saat kita tanya anak-anak kita, kamu punya kelebihan apa? Sulit mereka mengatakan, saya punya kelebihan apa ya? Kenapa? Karena anak-anak kita tidak terbiasa diberitahu kelebihannya oleh orang tuanya. Gitu. Kamu punya kelebihan apa tuh? Kan mungkin apa ya? Karena tawadu tuh. Orang tua tidak mengeksplor juga, kita tidak ajari kelebihan anak kita. Ya. Nah, jadi kitalah yang mengeksplor, kemudian mengangkat bahwa Anda bisa berperan, ya, Anda bisa berkarya, Anda bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu. Sampai-sampai Rasulullah SAW dicecar oleh sahabat Rasul. Ya. Pada saat Rasul mengarahkan setiap hari kalian harus bersedekah. Ada yang protes, tidak semua kita punya harta. Oh, kata Rasulullah, nggak begitu. Bukan hanya itu bersedekah dengan harta. Kamu mengangkatkan barang kepada punggung saudaramu, kepada punggung unta saudaramu, itu juga sedekah. Karya kebermanfaatan. Gitu kan? Kalau tidak mampu bagaimana? Kamu nunjukin orang yang sedang kesesat jalan, itu juga sedekah. Idkhalus surur bi qalbil mu'min sedekah. Ini ngelawak itu bisa jadi kebermanfaat pada orang lain, membahagiakan orang lain gitu kan. Ada sisi itu gitu. Ada membahagiakan orang lain itu juga sedekah. Sampai kata Rasulullah, kalau semua itu nggak bisa ya Rasulullah, ya minimal kamu tidak menyakiti orang lain. Nggak sampai titik minimal kamu tidak menyakiti orang lain. Ya. Ada lagi kalimat thayyibah, ya, sedekah, doa, kalimat-kalimat itu. Baik, teman-teman rahimakumullah, itu mungkin sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya, inspirasi bagaimana kita mengeksplor anak-anak SMA ini agar masing-masing pede dengan perannya, bahwa dia bisa punya peran. Mungkin kita perlu buka keran-keran peran. Ya, kita perlu buka keran-keran peran pada anak-anak kita. Dan memang peran-peran sederhana kadang gengsi, merasa hina gitu kan. Nggak ada ke orang yang diuntungkan dengan peran saya ini. Saya pikir ini yang mungkin kita perlu bongkar pada anak-anak kita, dan kita perlu latih agar mereka punya kebanggaan dengan peran, karena ternyata Rasulullah SAW mengatakan ada seorang yang diridhoi oleh Allah masuk surga hanya perannya sederhana, imatatul adha anit thariq. Dia nyingkirin duri dari jalan. Ini kan OB ya. Di ujung jalan dia wafat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk menjemput ruhnya dan dimasukkan ke surga. Perannya apa? Hanya menyingkirkan duri dari jalan. Wallahu a'lam. Terima kasih dan mohon maaf waktu menyita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.